kita semua dari matanya. Aku tuh hati-hati loh. YouTube yang nonton polisi banyak loh. Halo Kak Ogi. Room 43, kenapa namanya Room 43? Nah, jadi tuh sebenarnya kita tuh idenya tuh dari satu ruangan studio kita di rumah nih. Itu kan kecil tuh Kak. Kecil. Satu ruangan tuh cuma muat bertiga. Iya. Room 43. 43. Oke. Jadi Udah ruangan untuk bertiga. udah muatnya bertiga. Gue pikir room cuma 4x3. Enggak. Room 43, ruangan untuk bertiga. Oke. Tapi intinya dari ruangan yang cuma buat bertiga nih, informasi, edukasi yang kita mau sampaikan bisa ke seluruh orang, ke orang-orang. Walaupun sekarang ini out of room ya. Out of room. Biar nggak bosan. Kalau ini ada namanya Room 43 jalan-jalan. Gila kayak acara-acara Trans TV ya. Acara Trans TV kalau udah kemana pergi tinggal dikasih jalan-jalan. Iya. Kayaknya oke. Kayaknya kita nggak kreatif banget ya. Plagiat nih gitu ya. Iya. Tapi ini udah banyak yang tahu lah ya Kak Ogi. Gak usah dikasih lihat Kak Oginya, kasih lihat lapangannya. Orang udah pasti Udah tahu. Ya kan? Asik. Apalagi anak-anak basket pasti pengen banget nih. Pasti. Main ke tempat ini nih. Boleh kalau gitu ntar gue ini aja. Buka ini Kak, buka invitation untuk publik. Bayar ya, tapi bayar masuk. Pokoknya kalau lagi pandemi gini butuh duit apapun deh pokoknya ya. Jadi duit bro. Bener juga. 1 jam berapa, 2 jam berapa. Oke, Kak Ogi. Ya. Kan kita ngomongin nyantai dulu. Ngomongin basket nih. Iya. Kan. Kayak Kak Ogi kan basket banget nih. Lapangan pas gue datangnya keren banget. Iya. Ini the first time gue maksudnya nyampe ke sini kan gue cuma lihat di YouTube doang. Iya. Orang tuh biasanya penasaran ke sini dan biasanya semua orang ngomong setelah ngelihat langsung lebih keren gitu loh. Iya. Gue tadi pas di mobil, mana John? Gue mau lihat lapangan. John, mana John? Lapangannya mana nih? Diumpetin. Tapi jujur ini maksudnya thank you Kak Ogi udah dikasih waktunya. Sama-sama seneng. Gua karena kenal John juga udah lama. Yeah. Terus gue selalu senang setiap ada orang siapapun yang membuat konten, mau itu di YouTube, mau di podcast di Instagram. Very Cuman supportive, emang udah harus gitu karena walaupun gini ya, ada orang yang bikin konten mungkin dalam tanda kutip hampir sama gue bisa basket juga. Iya. Gue sih ngerasa nggak pernah ada yang namanya saingan. Iya, kompetitor gitu. Karena buat gue nggak ada. Buat gue tuh justru saatnya berkolaborasi. Kalau bisnis sekarang ya, industri yang sekarang apapun itu ya berkolaborasi. Nggak cuman di sosial media. Yes. Tapi gue lihat kayak sekarang lu lihat deh, restoran-restoran pun makanan semua kolaborasi. Makanan sama minuman. Bener. Minuman sama snack atau apa. Betul, ya kan. Bener gitu sih. Emang lagi zamannya kolaborasi ya. Betul. Iya. Yang penting apa guys? Mintalah maka kau akan diberi. Di podcast sebelumnya nih, yang belum nonton mesti nonton. Iya, jadi kan kita asal mintanya baik-baik ya. Iya, mintanya baik-baik. Mintanya nyolot juga nggak ada yang mau. Iya. Nah Kak Ogi, kira-kira boleh tahu nggak nih jagoannya Kak Ogi siapa sih nih? Ini apa nih? NBA dulu. Gua tuh penggila, ya John tahu gue penggila Spurs. Yes, jadi tapi ini kan Spurs lagi di peringkatnya juga ini lagi terseok-seok mau dia ikut nih playoff nanti ikut, tapi nggak tahu menuju ke 8-nya bisa atau enggak. Ini bukan playoff ya Kak. Kalau aku dengar tuh dia dari kan 16 West, 16 East. Enggak 22 doang yang diundang. Iya, tapi kan jadi 22. Tapi itu nggak langsung playoff kan? Enggak, yang diundang hanya 22. Oh. Jadi bukan 16 sama 16 tapi 22 doang. Yang udah pasti nggak lolos tuh yang udah nggak pasti masuk. Udah, iya. Makanya jadi cuman 9 di timur. Oh, 13 di barat. 13 di barat karena yang barat 13 barat masih seru. Iya. Spurs masih masuk tapi kan Lamarcus Aldridge kena katanya ini harus operasi. Ya, buat gue sih ya udah langsung bye. Yes. Jadi kayaknya emang ada beberapa tim yang emang udah nggak terlalu ngejar apa-apa sih untuk musim ini ya. Yang masih ngejar banget ya LeBron pengen juara. Benar. Harus Karena juara. LeBron tuh dia mikir tahun ini nih. Tahu kalau ngomong LeBron hati-hati sebelahnya ini parah ya. Ini fans parah. Enggak lah, gua enggak fans parah tapi gua respect. Kalau fans parah gua enggak Jordan. Nah, gue kalau suruh urutan ini biasa pertanyaan banyak orang ya. Banyak orang. Jordan,
LeBron, Kobe gitu ya. Gua nomor 1 Jordan, kedua gua LeBron, ketiga justru baru Kobe. Sama. Walaupun lapang gua Kobe ya, lapang gua cuman tanda respect gua, rasa berbelasungkawa gue sama seorang Kobe yang menurut gua juga bukan orang biasa tapi superstar. Bukan cuma di basket tapi di dunia hiburan juga gitu. Nggak terima Kak. Gua nggak terima. Sorry banget sih Kak. Lu Kobe ya? Dia Kobe banget. Gue dari kecil Kobe karena gue main basket tuh karena dia. Oh iya? Iya makanya gue kemarin pas. Gila ini Kobe lagi liatin lu nih. Aduh gila. Enggak, serem juga Kobe liatin lu ya. Serem juga ya. Tapi gue mau ikut ulang lagi katanya. Jangan. Tapi kayak gue nggak apa-apa deh. Gila. Tapi bener itu pas Kobe gue denger, gue bener-bener hancur banget. Iya sih, itu syok sih ya. Beberapa orang public figure di tahun 2020 ini yang nggak ada semuanya dalam keadaan yang mengagetkan Iya benar. Kita juga di Indonesia juga ya. Fredly, itu Glenn Fredly aja kaget banget. Terus siapa? Penyanyi dangdut. Si itu bro siapa penyanyi dangdut itu yang biasa di Holy Wing lagunya. Iya lagunya biasa di Holy Wing lagunya. Gue minta dibayar Holy Wing dari sini. Kan lu kenal tuh. Itu siapa sih namanya? Siapa? Ki. Oh gue jadi lupa juga. Gue mau sebut tapi gue takut salah sebut nama. Ntar dikira ini. Apa? Ada kempot-kempotnya. Didi Kempot. Iya betul. Gue takutnya gue salah sebut nama ntar gue kira sumpahin orang ya kan. Iya. Terus Kaugi kalau misalnya nih dari Kaugi sendiri perjalanan Kaugi udah begitu panjang nih ya Kak di dunia entertainment ya Kak. Dari penyiar radio, dari main film juga, Jalangkung, berapa film ya Kak? Jalangkung, sebenarnya film sih ada beberapa cuman gini. Gue tuh ngalamin ini loh, gue ngalamin sebuah film. Gue kemarin baru lihat satu DVD. Gue pernah main sama Tora, pernah main sama Vincent. Nama gue nggak ada, gue masih dianggap sebagai figuran. Oh iya. Gue ngalamin dan buat gue tidak pernah merasa bahwa wah gila lu malu gitu. Enggak ya. Ya buat gue emang proses ya orang mau main film sampai ya boleh salah satu yang gue banggakan adalah film kemarin Lagi-Lagi Ateng di saat gue main memerankan seorang legenda Indonesia. Betul. Ateng walaupun gue juga nggak bisa hadir di premiernya karena gue ada di dalam penjara, tapi puji Tuhan gue diapresiasi menjadi nominasi aktor terbaik pada saat itu untuk Indonesia Movie Award dan yang nggak pernah nyangka sih di umur 38-39 akhirnya gue ngalamin juga nominasi, padahal gue biasanya cuma ngelihat gue teman-teman gue Reza Rahadian, Lukman Sardi, Rio Dewanto, semuanya jadi nominasi. Akhirnya gue ngalamin juga, bahkan salah satu yang buat gue spesial adalah gue waktu itu dinominasikan barengan sama Rano Karno. Which is Rano Karno adalah orang pertama yang membawa gue ke dunia entertainment atau sinetron. Di tahun 2004. Kaugi boleh cerita nggak perjalanan Kaugi total? Ini kayaknya gue baru cerita deh kalau yang ini. Yang tadi gue bilang bahwa Rano Karno lo orang pertama yang membawa gue. Oh iya. Ini baru bercerita di podcast kita. Iya. Karena yang lain kayaknya gue maksudnya gini, cerita gue tuh banyak banget cerita hidup gue ya. Dari yang seneng sampai yang susah tuh. Walaupun yang susah paling banyak ya. Tapi dari proses susahnya akhirnya gue banyak bersyukur sama setiap apa yang terjadi dalam kehidupan gue. Banyak pelajarannya. Banyak pelajarannya. Gitu. Tapi Kaugi mulainya tuh karir Kaugi di dunia entertainment gimana, dari mana sih? Cerita gue takutnya orang bosan, cuman cerita kebanyakan orang di entertainment suka memulai dari radio. Iya, gue mengalami dari radio. Gue dulu di Bandung, Radio Ardan, sebagai penyiar. Terus gue juga staff di situ sebagai program supervisor, naik ke program director. Terus akhirnya gue punya pacar waktu itu, seorang model dong. Bukan istri gue. Istri gue emang Tuhan udah siapkan nanti. Gue suruh sama yang lain dulu. Nikmatin. Kata gini, ya coba dulu yang ini gitu. Coba. Tapi itu benar. Jadi terus gue akhirnya gue waktu itu nemenin dia untuk casting. Singkat cerita dia nggak keterima, malah gue yang disuruh casting, gue keterima waktu itu sama Rano Karno. Sinetron pertama gue 2004 itu. 2004 sinetron gue di Indosiar, Puspa Indah Taman Hati dulu sama
Poundra tuh mungkin gak tahu ya, lu tahu itu cucunya Soekarno sih. Pokoknya gue waktu itu masih main awal sampai akhirnya gue pindah ke Jakarta, mulailah gue sinetron, presenter. Baru udah semuanya. Pindahlah ke Jakarta dari Bandung. Dari situ tetap radio itu nggak pernah gue bisa tinggalkan. Jadi lu PP Bandung tuh? Nggak, gue akhirnya 2005 akhir gue pindah ke Jakarta. Iya, gue pindah ke daerah paling hits di Jakarta. Apa tuh? Karet Pedurenan. Yang ketawa pasti. Iya. Sering nongkrong. Kagak. Kita mah anak Gading nggak? Anak Gading. Tapi tahu soal Karet Pedurenan. Iya kan denger boleh. Genteng Ijo? Nggak tahu. Bohong. Sumpah. Sumpah. Mami kalau nonton aku nggak tahu Mami. Nggak parah. Oh iya. Takut ya. Enggak. Jadi itu kos-kosan sih. Maksud gue itu gue tinggal di situ karena kos-kosan yang paling deket lah. Dan harganya waktu itu masih oke. Ya di situ. Dan mulai dari situ gue tetap radio. Gue pindah ke Hard Rock FM Jakarta, siaran malam. Namanya MMS, malam-malam siaran, ngomonginnya soal cewek, ngomongin soal hobi. Itu lagi lu banget lah saat itu ya. Terus itu lagi umur-umurnya lu. Lagi umur-umurnya lu lagi mencoba-coba kan. Dan ada MMS jalan-jalan juga. Oh ya? Jadi waktu itu gue jalan-jalannya itu gue mencoba untuk nawar cewek di Hayamuruk. Iya. Itu kalau sekarang konten kayak begitu sih. Iya, makanya dulu gue udah bikin tapi gue rekam audio. Jadi gue nawarin terus berapa? Terus itu udah termasuk saya pengaman belum? Gitu-gitu. Oh iya. Akhirnya gue puterin di radio gitu. Iya, ternyata konten-konten yang sekarang yang dulu juga udah ada ya ternyata ya. Podcast ya kayak basically kayak radio. Ya, radio. Iya. Gue hard rock terus gue sempat pindah ke Light FM. Light FM tuh sekarang jadi Most Radio. Iya. Jadi gue dulu Light FM, udah Light FM gue pindah Indika di 2015. Indika FM, akhirnya gue pindah lagi ke Kiss FM. Terakhir ya. Terakhir di Kiss FM, akhirnya setelah beres gue masuk penjara, keluarnya udah gak punya radio tuh. Akhirnya karena masih pengen banget siaran. Akhirnya ya bikin podcast juga kan gue, podcast pemain cadangan itu. Ya itulah. Iya. Seru ya. Tapi seru. Perjalanannya seru. Cuman akhirnya ya udah semuanya gue coba menjalani, termasuk yang tadi podcast, YouTube, gue sampai hari ini pun terus belajar, bahkan presenter atau main sinetron, main film. Bisnis pun Kaugi jalan loh. Iya. Seorangnya pernah coba nggak? Enak banget. Yang di pick. Yang di pick. Iya. Di Gading juga ada. Di Gading juga ada ya. Lu nanti beli daging ya? Iya. Tapi mesti cobain meltiknya bro. Itu sih beneran Kak, itu enak. Sama Usamgyop. Iya kan Usamgyopnya enak kan? Usamgyop enak. Iya. Yang daging tipis ya? Tipisnya. Iya itu enak. Kalau butuh daging bisa kontak saya ya. Supplier daging. Gue minta temen gue transfer gue besok. Oke. Kak, ngomong-ngomong soal, berarti kan perjalanan sepanjang itu Kak, ada dong naik turunnya segimana? Banyaknya setengah mati dan nggak perlu diceritain di sini. Iya. Cuman yang paling yang luar biasa dalamnya tuh yang di mana Kak? Oke, 3 yang paling ini paling crucial lah dalam hidup. Iya, paling drop lah ya. 2012 gue ngalamin serangan jantung di umur gue 33 tahun. Waktu itu lagi basket. Singkat cerita, puji Tuhan gue diselamatkan oleh Tuhan, tapi harus mengkonsumsi obat terus sampai hari ini. 2016 gue kena serangan jantung yang kedua. Waktu itu lagi ngantri di gereja, tiba-tiba gue udah kerasa banget lah gitu. Akhirnya itu pun juga gue kembali diselamatkan oleh Tuhan. Di 2018 gue nggak pernah nyangka, akhirnya gue ngalamin tuh ya namanya hotel Prodeo ya, yang orang-orang pada ngomong gitu. Cuman public figure biasa kasusnya narkobi, kalau gue kasusnya ITE. Lucu, gue boleh bilang lucu. Kenapa? Karena boleh dikatakan nggak terlalu banyak orang yang sampai harus mendekam 5 bulan di dalam penjara karena hal cuitan itu ya. Karena ITE, karena lu lihat hari ini apapun ya, gue walaupun sekarang juga banyak orang-orang bego yang menggunakan sosial media, betul. Nggak mikir gitu. Dan menurut gue emang ada beberapa orang yang menurut gue emang harus lu ngerasain. Karena gini, gue aja nih yang menurut gue kasusnya ya gitulah ya. Itu bisa 5 bulan di penjara. Tapi orang yang lebih bego kok malah selesai dimaafkan udah beres. Kok gue dulu nggak bisa dimaafkan? Gue mikirnya gitu. Kenapa gue dulu nggak bisa dimaafkan? Padahal kalau orang melihat track record seorang Augie, gue nggak pernah punya masalah apa-apa. Bahkan gue selalu bilang, gue sampai waktu itu gue jujur gue minta maaf, gue minta.
terus teman-teman artis pun bikin surat petisi. Bukan petisi sih, lebih kayak apa ya? Ya semacam petisi lah. Yang bahwa menjamin Ogi Ogi orangnya bukan seperti itu. Tapi kenyataannya pada saat itu emang nggak bisa. Tapi gue tidak menyesali itu. Gue bersyukur harus mengalami seperti itu, dan gue akhirnya bisa melihat bagaimana keadaan di dalam penjara itu seperti apa, di Polda seperti apa. Gue sempat di Salemba juga 3 bulan seperti apa. Jadi buat gue proses itu yang buat gue cukup berat, karena gue 2018 itu sudah menikah, udah punya anak juga. Jauh dari istri dan anak pada saat itu berat sekali. Berat sekali karena momen yang nggak tahu ya, mungkin lu ngeliat kayak momen anak gua waktu itu 3 tahun, Enzo masih 3 tahun, setiap dia harus besuk gua, momen bye Enzo pulang, gua masuk lagi ke sel. Itu ya, meskipun cuma 5 bulan tapi kayak ya 5 tahun. Kayak 5 tahun ya. Iya, 5 bulan berasa 5 tahun. Cuman ya di balik itu semua gue bisa cerita, dan gue seneng gue ditanya ini karena gue punya cerita mengenai sosial media, dan buat gue orang harus percaya sama gue. Orang harus dengerin apa yang gue bilang karena gue sudah ngalamin nih. Betul. Bagaimana lu menggunakan sosial media dengan bijak seperti apa, hati-hati dengan sosial media, gue sudah ngalamin. Kalau mereka nggak percaya ya lu masuk aja coba. Iya. Kak, tapi dari semua dari pelajaran yang terakhir itu yang lu kasih tahu gue, menurut lu sendiri, lu menyesal melakukan hal itu? Atau kalau misalnya diputar lagi nih kayak lu tetap akan ngelakuin itu atau enggak kalau lu diputar lagi tapi lu udah tahu nih kalau gue lakuin ini gue pasti masuk penjara. Apa yang membedakan yang dulu sama yang bakalan lu lakukan? Keren pertanyaan lo. Keren pertanyaan lo, tapi gue bilang gue tidak pernah menyesal. Karena buat gue apa yang terjadi dalam kehidupan gue udah pasti seizin Tuhan. Dan Tuhan pasti pengen membentuk gue, pengen gue juga men-share sesuatu yang baik setelah kejadian ini gitu ya, setelah kejadian itu. Jadi gue sih nggak akan ngulang. Dan gini, gue sampai hari ini pun ngomong bahwa nggak cuman gue ya, mungkin orang-orang siapapun yang nggak kenal gue tahu gue tidak punya niat jelek sama institusinya. Betul. Iya. Gue nggak ada niat jelek. Tapi, mau orang nanti mungkin orang yang lagi nonton, siapa ada pengamat wajah menyatakan bahwa Ogi bohong. Berarti lu yang bego. Amati. Enggak, Ogi gerak-gerak karena Ogi tangannya gerak-gerak, berarti dia kelihatannya dia bohong. Aneh banget ya. Cuman mungkin aja gitu. Cuman buat gue tidak menyesali. Gue juga tidak maksud gue tidak punya niat jelek sama institusi tersebut. Jadi buat gue biarlah hanya gue yang mengalami kayak gini, orang lain jangan sampai ngalamin lagi. Walaupun gue lihat kemarin-kemarin banyak orang-orang bego, yang lebih bego lagi menurut gue ya. Dan yang ini yang kemarin dong, yang kemarin di Bandung itu dong. Iya, itu juga buat gue sih, Ferdian juga itu udah jelas salah. Buat gue dia udah masuk, walaupun akhirnya dimaafkan. Karena sekali lagi dia tidak, menurut gue dia dimaafkan wajar. Karena gini, sekali lagi kalau dihukum, ada yang menuntut, ada yang dituntut. Pada saat yang menuntut melepas tuntutannya, ya selesai, udah bisa. Jadi menurut gue Ferdian dilepas gak apa-apa. Dan menurut gue sepantasnya, oke silakan lewat dulu motor. Jadi orang yang lagi cuma dengerin doang, itu kayak orang itu ngobrol udah mau ketabrak tuh. Nah, itu di luar guys. Ini buat gue orang yang seperti Ferdian, harusnya dia belajar sesuatu sih, belajar banyak mengenai itu. Dan menurut gue semoga lah kasus gue ini sebenarnya jadi pelajaran berharga buat banyak orang sih. Tapi emang lucu sih sebenarnya kasusnya kau gitu. Enggak, kita semua orang dari matanya. Aku tuh hati-hati lo. YouTube yang nonton polisi banyak loh. Ayo. Waduh. Aku tak jadi ngomong. Enggak, tapi menurut gue Kak ya, kesimpulannya tuh kalau ibaratnya buku Art of War nih, asik. Iya. Lu tuh you may lose the battle, tapi you win the war. Kalau menurut gua. Iya. Karena at the end of the day, semua orang yang paham, yang ngerti, tahu situasinya seperti apa. Dan dengan lu menyuarakan itu, menurut gua, lu stand up for something gitu. Iya. Tapi pelajarannya adalah yang sebenarnya gue pengen ngasih tahu juga sama teman-teman semua adalah emosional yang berlebihan itu tidak baik. Jadi menurut gue waktu itu
sudah memikirkan captionnya, terus juga nggak punya niat jelek sedikit pun, tapi ternyata emosional gue itulah yang membuat akhirnya gue harus mendapatkan konsekuensi itu. Coba kalau gue mungkin nggak emosional, tapi mungkin yang gue videoin nggak gue posting, tapi gue kasih ke atasannya, mungkin jauh lebih baik. Kak, coba kalau lu kagak ada video, cuma nulis doang di tweet atau whatever, kayaknya enggak ya kak ya? Karena lu tulisnya oknum bukan. Gue tuh nulis 2 kali. Nah makanya ini lu masih bisa mencari, bahkan tadi ya John juga udah lihat kan. Ntar coba ya, gue taruh di sini nih. Gaya-gaya. Agak. Ini biar editornya susah. Gue pengennya di sini aja, di sini. By the way, ini yang edit. Oh iya. Gue pengen di sini. Oh tuh, Kaugi mau. Lu pengen di mana? Gue pengen di sini. Oke. Kita harus bikin ya. Jadi ntar suruh Kobe-nya yang kalau. Iya. Jangan dong. Jadi menurut gue sudah sangat hati-hati, tapi ya balik lagi, gue tidak mau menyalahkan siapapun. Buat gue itu sudah terjadi, gue harus mendapatkan konsekuensi itu, berat, susah, sedih, sangat bahkan. Tapi gue punya banyak gue punya banyak cerita indah justru di dalam. Gue banyak ketemu sama orang-orang yang banyak orang-orang yang baik, walaupun gue di dalam sama Haris. Siapa Haris? Haris itu adalah pembunuh Bekasi, kalau lu tahu. Gue barengan sama dia. Dia nggak bisa. Dia sekarang sudah diputus hukuman seumur hidup ya. Gue berteman sama dia. Kita sama-sama ke gereja. Kita sama-sama saling support, sama-sama mendoakan. Gue nggak tahu dia pasti nggak bisa nonton. Cuman buat gue, nggak cuma dia, masih banyak orang-orang lain yang gue nggak bisa sebutin ya. Cuman buat gue mereka tetap keluarga gue, karena kita di dalam satu sama lain saling support. Walaupun mungkin orang bilang di dalam kan penjahat ya. Terserah lu menyebut itu penjahat, tapi menurut gue juga mereka tetap manusia yang punya keluarga, punya hati juga. Nggak semua dalam hidup dia jelek. Gitu. Betul, gue setuju banget. Tapi kayak pengen nanya deh kak. Sebenarnya ya, ini menurut lu, dijawab yang sesuai yang lu mau aja. Iya. Hukum kita di Indonesia tuh sebenarnya menurut lu gimana? Hukum kita sebenarnya kalau gue sih lebih melihatnya gini. Sudah ada aturannya, tinggal bagaimana aturan itu dijalankan dengan baik dan benar. Karena hukum itu bukan dibuat untuk dilanggar, hukum itu dibuat hanya untuk bisa dimanipulasi. Hukum itu dibuat menurut gue untuk dipatuhi. Dan pada saat tidak dipatuhi harus ada hukumannya. Jadi hukuman menurut gua banyak orang bilang undang-undang ITE pasal karet dan lain-lain. Ya mungkin emang ada beberapa yang emang harus dibenahi. Betul. Dan mungkin nggak cuma satu pasal, ada pasal lain yang membantu untuk bisa menguatkan dan lain-lain. Itu sih gue jadi belajar. Karena kalau kita di dalam, ya ini gue cerita nih, takutnya lu mau ke dalam nggak? Nggak. Oh iya, nggak gue, lu? Nggak juga. Oke. Jadi kalau di dalam tuh kita nggak pernah ngobrol sesama tahanan ya. Ini gue cuma cerita, kalau sesama tahanan kita nggak pernah ngobrol ke, lu apa kasusnya? Oh gue pembunuhan, oh gue pencurian di malam hari, gue nggak ada. Tapi ngobrolnya masalah kasus. Oh lu 310, gue 311, gua 2. Jadi pasal. Udah langsung tahu ya. Jadi makanya kenapa orang bilang kalau orang udah pernah masuk penjara, biasanya lu masuk jadi sarjana hukum. Jadi lu tahu pasal-pasal. Walaupun gue sekarang udah lumayan lupa ya, cuman kayak 310, 311 penadas, tahu gue. Terus ada 260, 265, ada pokoknya pencurian di siang hari, pencurian di malam hari, pencurian dengan kekerasan. 365, 265, gue lupa deh. Segala macam. Terus gue ITE. Lu berapa kak? Gue ITE tuh pasal 28 ayat 3, 27 ayat 3. 27 ayat 3 ya, 27 ayat 2 gue lupa deh. Itu. Keren juga lu ya kak, langsung pakai nomor-nomor gitu kayak. Ya. Langsung pengen jadi anak hukum kali. Sorry gue takut salah sih, 310, 311 tuh gue lupa. Itu yang gue atau yang mana ya, ada lagi penadah tuh apa, ya beda-beda lah. Beda-beda, banyak jadi, pusing. Obrolannya ya kayak gitu, tapi buat gue akhirnya gue menemukan teman-teman gue ya jadi kayak saudara di dalam. Karena sama-sama support ya. Kita sedih barengan, semangat barengan, saling support sama-sama, makan juga sama-sama. Ya itu kalau buat bener gak sih kak makanan penjara, kayak orang kan bilang ya nggak enak aja nih makanannya kayak makanan penjara, emang nggak enak aja ya, harus diakui nggak enak. Bukan menyalahkan pemerintah ya, cuman buat gua cukup aneh kalau sebuah penjara makanannya enak. gua makanan
makanan di tau nggak lu coba deh ke Salemba. Salemba lebih enak dari Hilton loh. Kan aneh. Ya kan? Iya. Orang jadi pengen iya ke. juga. Iya kan? Iya. Salemba dikasih lapo. Iya. Gitu. Dan nggak mungkin kayak lu makannya prasmanan nggak juga. Langsung. Ya gila kalau prasmanan makanya ya semua orang mendingan ke penjara yang penjara. nggak bisa nggak Iya. ada duit apa. Betul. Iya Benar. nggak enak. Makanannya nggak enak guys. Iya. Jadi jangan Jadi pernah jangan. mau coba masuk ke dalam. Betul. Urusan apapun ya. Untuk pasal 30 Kasus apapun. Iya. ya nomor-nomor Mau lu mau belajar ayat-ayat apa ya udah nggak usah. Jangan. Apalagi pasal yang 101 102 ya pokoknya narkoba dan lain-lain itu. Aduh. Jauhi Jauhi narkoba. Jauhi narkoba, dekati saya. Iya. Jauhi narkoba, catat WhatsApp saya. Jauhi narkoba, dekati keluarga. Iya. Emang beda ya? Emang beda kalau udah beda ya? berkeluarga. Kalau berkeluarga beda. Kalau single beda. Beda. Iya. Tapi kan emang waktu kita lagi coba-coba. Aduh. Kalau Gi, ada Iya. nggak sih sempat di satu titik kan lu bilang tadi tuh kayak 2000 berapa, lu ada jantung apa segala macam. Ada nggak sih satu titik di mana lu ngerasa kayak gue cukup nih? Gitu. Kayak gue cukup deh di dunia entertain. Enggak lah, gue sih nggak pernah. Makanya gue tuh nggak pernah ada penyesalan. Buat gue semua yang terjadi pasti ada. Orang ngomong paling gampang ya ada hikmahnya. Ada sesuatu yang Tuhan mau kasih tahu. Tuh ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan. Udah pasti itu. Jadi gue masih stick sama itu aja. Jadi gue nggak pernah ada kayak. Nggak pusing ya. Gue capek nih gue Depres mau atau bunuh apa? diri Nah, segala itu. enggak. Oh nggak ada ya? Depresi iya pada saat yang di penjara itu depresi. Jelas. Gue nangis terus. Gue masih kayak nggak percaya. Loh kok gue yang masuk gitu. Oh iya. Itu tuh lo ngerti kan? Ngerti. Iya, mungkin gue bisa ketawa sekarang, cuma bener pada saat di dalam tuh gue gini. Lihat kiri kanan gitu ya. Kok gue? Bener nih. Halo. Bener nih gue di dalam gitu. Masih nggak nyangka aja. Terus gue harus belajar lagi untuk toilet jongkok di saat gue gemuk, kan susah banget untuk jinjit ya kalau gitu. Toilet jongkok, ya bukan tempat yang nyaman lah, bukan artinya hancur jelek banget, manusiawi tetap namanya juga penjara tetap manusiawi, tapi tetap bukan tempat yang nyaman. Iya. Gitu. Terus Kak, pada saat lu depresi itu apa Iya. sih yang membuat lu keep going gitu loh? Kan lu harus bangkit lagi. Orang jatuh Iya. harus bangkit bangkit lagi. Apa yang membuat lu motivasi lu apa selain keluarga? Iya. Pasti kan anak istri pasti. Iya, tapi pertama Tuhan Yesus. Tuhan, buat ya. gua Tuhan yang membuat gua jadi kuat. Tiap kali gua percaya bahwa energinya, kekuatannya, berkatnya, penghiburannya, Semua dari semuanya Tuhan. pasti dikasih gitu. Walaupun kadang kita kalau lagi down sih down. Cuman setelah itu berikutnya udah pasti keluarga. Gua istri, anak, terus kakak gue tuh dari Bandung pulang pergi. Iya. Terus bokap gue udah nggak bisa jalan, jadi kesian juga bokap. Jadi nggak pernah bokap untuk besuk, tapi mami pernah. Tapi mereka juga berat. Gue akhirnya gini, Ngelihat lu di dalam gitu. gue ya, tuh Kak, ya? udah jadi orang tua, ngelihat anak kayak gitu. Kalau ngelihat anak sakit aja gue sedih. Jadi gue ngebayangin gimana nyokap gue ngelihat anaknya di penjara. Iya, men. Kayak lu bisa balikin posisinya lah ya. Iya, jadi itu sih yang menguatkan. Sama gue boleh menyebutkan ada teman-teman gue, teman-teman date, persekutuan. Oh, lu date juga, Kak? Iya, gue JPCC. JPCC. Iya, Oke. gue teman-teman date gue semua yang support, gantian Datang. besuk, terus teman-teman komunitas basket. Semua Happy juga. Bowlers dengan komunitas yang lainnya. Yes, Ada yes. gue punya Sunday Soups, punya teman-teman yang hari Senin, ada yang berbagai macam namanya lah. Terus Karoni juga datang ya. Karoni sempet. Iya. Aku sempet main berapa bulan tuh coach aku kita bikin satu klub gitu, terus Karoni yang jadi coach. Terus Iya. ngobrol, nanti mau ke Kak Iya. nih. Anak-anak basket besuk banyak banget. Jadi gini, sampai teman-teman dekat gue juga, jadi yang Lukman Sardi, teman-teman di entertainment pun Semua pada support ya. semua sih, Tora, Ruben, ya sebutlah semua lah. Iya. Menurut gue sih, gue kayak nggak banyak kaget juga sama. Tapi ada juga yang nggak jenguk kan. Ada. Teman-teman yang lu pikir temen terus nggak jenguk ada nggak? Hampir. Ya, menarik. Gue boleh jawab
Enggak, semuanya besuk. Iya. Semua besuk. Iya. Betul. Gila lu sih berarti surrounded maksud gua, by. maksud gua meskipun Kaogi bikin ada kasus sampai masuk dalam, semua teman-teman gua rasa buka mata. Sayang satu, buka mata dan tahu kalau sebenarnya Kaogi itu nggak salah. Ya, sih. Ya, despite bener atau salah kali betul. ya. Cuman ya bener, gue tuh bersyukurnya satu hal adalah gue pernah cerita juga sih. Cuman gue gini, gue adalah orang yang tidak pernah tidak dibesuk. Setiap hari pasti dibesuk. Kecuali kan Jumat Sabtu Minggu emang tidak boleh dibesuk kalau di Polda ya. Tapi kalau di Salemba? Di Salemba gini, ada nggak dibesuknya? Tapi karena Salemba lebih ribet. Dalam arti kata karena penuh, jadi teman-teman yang masuk pun juga nggak nyaman ya? Iya agak prosesnya panjang. Iya. Cuman apalagi di Polda gue tidak pernah sehari pun tidak dibesuk. Istri gue selalu datang, anak juga nggak tiap kali karena gue minta emang nggak tiap kali. Jangan. Tapi gue teman-teman sekolah gue dulu di Aloysius di Bandung, Mereka tuh udah punya jadwal gantian untuk besuk gue. Itu yang buat gue angkatan 97 sampai sekarang kita masih berteman, masih bersahabat. Dan mereka terus gantian, ada yang bawa makanan apa segala macam. Jadi gue boleh bilang makanan gue tuh berlimpah. Sampai lu bagi-bagiin juga. Gue bagi-bagi. Nah itu jadi akhirnya gue sharing sama semua teman-teman yang ada di dalam. Karena nggak mungkin bisa dimakan semua juga kan. Saking banyaknya, bener-bener banyak. Lu naik berat badan atau turun nggak? Tetap turun. Karena gue kalau misalnya kalau gue gemuk, gue takutnya dikira betah. Iya, bisa jadi. Ntar lama deh katanya. Terus gitu. Kelihatannya betah nih. Gitu. Terus lu masih tahu tadi yang Kak Ogi bilang, lu nggak tahu penderita orang gendut buat jongkok kalau mau boya. Iya. Betul. Gitu. Gila, seru sih. Seru. Ya, tapi itulah menurut gue pengalaman yang gue mau ceritain ini supaya orang supaya lebih hati-hati dalam menggunakan sosial media. Karena nggak ada untungnya juga kita ngeledek orang, ngejelekin orang. Jadi gue juga sekarang belajarnya adalah gini. Kalau yang emang bukan urusan gue nih, you don't have to say about. Iya, udahlah gue diam aja ya. Gitu. Tapi kan di yang kau gitu tulis tuh yang aku baca. Iya. Itu kan karena based on kecintaan dengan bangsa Indonesia. Sebenarnya cuma itu doang. Kalau memang Kak Ogi cinta sama something kan, ngelihat sesuatu yang jelek kayak misalnya nih, itu akan muncul dengan sendirinya. Nggak bisa ditahan kan. Terus kalau misalkan Kak Ogi sekarang tanpa social media, terus Kak Ogi ngapain dong? Udah telan aja gitu. Ya sekarang sih belajar untuk telan aja udah. Telan dan sabar ya. Buat gue sih sekarang harus gitu karena istri gue sampai hari ini masih trauma. Istri gue tuh ngelihat Polda, ngelihat Polda tuh dia sampai sekarang masih nggak mau lihat. Dia tiap hari ke situ dan selalu berpikir gimana caranya suami gue keluar gitu. Dia masih trauma. Kau gitu sayang banget sama Kak Diana tahu nggak? Kenapa? Gue pas beli ini aja sore transfernya ke Kak Diana bro. itu karena ini gue cerita tuh Kak Diana. Bukan luar biasa suami yang baik ini. Transfernya harusnya ke restoran. Tapi karena GoPay-nya pakai GoPay Diana. Jadi ke Diana dulu, Diana baru bayar ke kantor. Berarti gokil. Tapi the best tetap the best lah. Kelihatan lah. Kak Ogi pas gue lihat, gila sih Kak Ogi sih luar. Ini tipe-tipe suami-suami yang apapun akhirnya dibongkar gara-gara GoPay bos. Kalau pakai GoPay gue juga transfernya ke gue. Iya kan. Aduh kocak. Aduh thank you banget lo Kak Agi lo ini pelajaran banget buat semua yang nonton. Hopefully bisa belajar lot of things ya apapun maksudnya yang kita bicarain di sini. Kak Ogi udah pernah kena ini, pernah kena itu apa segala macam, apalagi hal-hal yang enggak disangka ya. Tapi masih bisa bangkit, masih bisa keep up, masih bisa. Gue harus bisa lagi nih gitu. Iya. Dan jangan takut untuk berkreasi apapun. Betul. Karena kan sekarang takut zaman nih. Digital, ya. Jangan gara-gara gue cerita gini jadi lu nggak berani posting, nggak berani apa. Iya posting hal yang baik, banyak yang dan kreativitas itu tidak ada batasnya. Betul. Jadi menurut gue apapun yang dilihat, termasuk kayak gue bikin podcast pemain cadangan ataupun YouTube gue one on one dan lain-lain. Menurut gue selalu coba deh nonton, gue selalu menyelipkan berbagai message yang baik. Terutama kalau kayak basket, terutama tetap untuk lewati proses, hormati orang tua, sekolah yang utama, baru olahraga. Walaupun olahraga juga bisa menjadi satu mata pencaharian nantinya. Tapi gue selalu menyampaikan itu karena buat gue kalau bukan kita nih, lu juga nih, lu punya YouTube.
Kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Benar. Jangan pernah berpikir bahwa aduh, ya kita jangan berpikir juga wah harus viral biar apa. Iya. Gue sih nggak pernah mikir gitu karena terlalu nanti short term ya Kak ya. Iya. Cepet naik, Cepet turun. naik, cepet turun. Gue pernah ngalamin kayak maksudnya tiba-tiba wah rame banget waktu gue one on one sama Pak Ahok. Waktu itu awal Pak Ahok Jarot, Pak Ahok Jarot tuh. Waktu itu gue pernah sama Gisela Wijin karena lagi itu rame misalnya. Ya buat gue ya itu rezeki ya tiba-tiba lagi rame dan lain-lain. Cuman sisanya menurut gue ya udah lakukan yang ada di pemikiran lu aja, goals lu apa kayak tadi kan yang di awal lu bilang tuh bahwa bukan yang kita basa-basi apa? Iya. Tidak menggiring opini tapi hanya basa-basi. Iya, tapi kan lu tetap memberikan informasi. Betul. Gitu dan tapi apapun informasi yang kita ngomongin di sini bukan berarti mereka harus lakukan. Kalau Iya, kita tuh gitu. betul. Iya. Ini kan opini kita. Iya. Terserah mereka nangkepnya gimana. Betul. Itu kan amannya gitu aja. Iya, benar. Iya, amannya gitu. Iya, betul. iya. Sebenarnya kita nyari aman. Iya. gue pikir kalian nyari duit. Mau duit dari mana? Mau duit dari mana, Kak? Subscriber masih berapa? Ya, tapi jangan mikir bener, Iya, tapi gue setuju. saya nggak Jangan mikir mikirin duit. itu Jangan dulu. mikir, kita nggak mikir duit. Gua Tapi jujur mikirin transfer. Iya. Iya. Yang penting dolarnya hijau. Iya. Tapi ini hal yang benar-benar belajar banyak banget ya. Yes. Dari kita kan mau ngomongin tentang social issue apalagi kayak mental segala macam. Cuman dari Kaoginya juga ya gue udah ngadepin ini. Iya. Tapi gue nggak pernah Betul. yang sampai kayak gimana ya buat gue. Semoga yang nonton juga bisa dapat pelajaran kayak kita sekarang. Gak ada alasan buat Gak ada mereka alasan untuk stop loh. Betul. Iya. Gak ada alasan lu buat stop. Lu mau kena apapun, masalah apapun segala macam itu udah jalan ya. Iya. Betul. Yang penting Motor lewat dulu motor. Oh iya motor lewat tuh. Tadi kira kita ketabrak lagi. Iya. Habis motor lewat baru yang penting tadi ya. Iya, yang penting tadi. Jadi intinya mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua udah jalannya. Iya. Ya, yang penting jadi anak yang baik-baik lah. Iya. Ini kita udah ngobrol sama Kak Ogi yang udah punya keluarga. Kalau kita sama Kayak yang tadi ya lain, gua- iya. sama coke, coke di bawah. kayak tadi kan Kak Ogi bilang kayak nyokapnya dateng, gue Iya, bisa iya. ngerasa kayak gue ngeliat anak Iya. gue gimana. Karena nanti lu suatu saat akan ngalamin kok semuanya karena Yes. mungkin yang nonton sudah berkeluarga lah udah ngalamin. Kalau enggak suatu saat lu akan ngalamin dan lu tahu kasih sayang orang tua tuh yang kadang kita sering berantem, kadang kita sering gak setuju, kadang kita merasa bahwa mereka kuno. Hilang semua pada saat lu tahu kasih sayang mereka tuh seperti apa. Gak mungkin ada orang tua yang Mau menjatuhkan anaknya ya. iya udah gak mungkin lah. Iya, sama kayak Martin ya. Iya sama. Iya. Lagi Udah lagi pakai yang Martin ya, Tin. lagi John mau nangis ngomongin orang tua. Nangis nih jadinya. Mau nangis jadinya. Iya. Oke Kak Ogi, Siap. thank you banget. Thank you so much Kak. Sama-sama, buat terima kasih gue waktunya. juga udah diundang, malah gue jadi ngerepotin kalian kesini. Enggak lah. Gak apa-apa, tapi Habis ini bantu-bantu sekalian lah. Bersih-bersihin Abis inilah. ini- abis ini kita main apa? Habis ini kita main lah. Habis ini kita main ya. Main Iya, dulu dua. lah. Emang rencananya kita gak mau ngobrol terlalu lama karena kita udah tertarik banget buat main. Bahkan ini gak akan ditayangin, yang ditayangin cuma yang basket. jadi jadi intinya sebenarnya kita bakal masuk ke one on one ya. Oke Kak Ogi, Oke, thank you siap. banget Thank you udah so much. sharing, Thank you, man. banget udah siapin waktunya. Thank you guys for watching. See you guys in the next video. Gua Andre. Gua John. Gue Ogi. Bye. Dadah.